Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sri Eli Mulyani pada video pembelajaran yang akan saya tayangkan kali ini, yaitu membahas tentang penerapan kaidah pencacahan, dalam hal ini khususnya aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Bersama saya Sri Eli Mulyani dari S1 Negeri 6 Kota Bogor. Yuk kita lihat soal-soalnya. Latihan soal yang akan saya bahas kali ini tentang penerapan kaidah pencacahan, yaitu aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Kita langsung bahas ya. Nomor 1, di sini ada soal yang bercerita tentang jadwal. Di saat itu kita masih berlaku pembelajaran online dan sudah mulai merambat ke PTMT ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Setiap hari Rabu, jadwal PTMT yang diikuti siswa ada 3 mata pelajaran, yaitu matematika wajib, kimia, dan fisika. Jika ketiga mata pelajaran tersebut disusun berdasarkan jadwal jam ke-1, 2, dan 3, maka tentukan banyaknya kemungkinan susunan ketiga mata pelajaran pada jadwal berdasarkan urutan yang berbeda. Jadi di sini ceritanya pada soal ini disebutkan bahwa pada setiap hari Rabu jadwal PTMT diikuti atau terdiri dari 3 mapel, yaitu matematika wajib, kimia, dan fisika. Nah, bisa saja urutan pembelajaran itu jam pertama matematika wajib, jam kedua fisika, berarti jam ketiga kimia. Begitu juga bisa saja jam pertama kimia, kedua fisika, dan ketiga matematika wajib, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah tentukan banyaknya kemungkinan susunan ketiga mata pelajaran pada jadwal berdasarkan urutan yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau kita satu persatu memang agak lama, tetapi untuk pembahasan ini supaya lebih jelas kita buat rinciannya ya. Misalkan untuk matematika kita kasih notasi M, kimia K, dan fisika F, sehingga jadwal mapel itu kan tadi terdiri dari 3, jam ke-1, kedua, dan ketiga. Bisa saja urutan jam pertama diduduki oleh matematika, lalu kedua kimia, berarti ketiga fisika. Atau bisa juga pertama matematika, kedua fisika, ketiga kimia. Bisa juga pertama kimia, keduanya matematika, ketiga fisika. Atau ada lagi kimia jam pertama, jam keduanya fisika, jam ketiganya matematika. Ada lagi, pertama fisika, kemungkinan kedua kimia, yang jam kedua, berarti yang ketiga matematika. Dan masih ada satu lagi, jam pertamanya fisika, ini kemungkinan lain ya, lalu jam keduanya matematika, jam ketiganya adalah kimia. Apakah ada lagi? Rasanya ini sudah ya, sudah cukup. Berarti ini ada 6 kemungkinan susunan urutan jadwal yang berbeda. Atau dengan menggunakan aturan perkalian, kita cukup mengalihkan banyaknya mapel yang tersedia, yaitu matematika, kimia, fisika ada 3. Ya, bisa saja mereka menempati urutan pertama, sehingga pada urutan kedua tinggal 2 mapel lagi, dan jam ketiganya tinggal 1 mapel. Sehingga aturan perkaliannya adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 cara berbeda. Ini aturan perkaliannya atau penyelesaian dengan aturan perkalian. Ini rinciannya sehingga jawaban kita terbukti benar, begitu ya. Oke, jadi untuk contoh 1 ini diselesaikan dengan aturan perkalian. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Untuk contoh kedua, di sini disebutkan sekolah akan memilih calon peserta Olimpiade Biologi sebanyak 2 orang. Jika calon yang tersedia ada 5 orang dan masing-masing calon peserta mempunyai hak yang sama untuk dipilih, maka ada berapa banyaknya cara pemilihan yang mungkin? Nah, di sini diceritakan ada calon peserta Olimpiade Biologi ada 2, tetapi yang tersedia ada 5. Yang akan dipilih 2 orang. Saya ulangi. Untuk calon peserta Olimpiade Biologi yang akan dipilih, berarti yang dipilih itu 2 orang, tetapi yang tersedia 5 orang. Nah, pertanyaannya, ada berapa banyaknya cara pemilihan yang mungkin?
Yuk kita lihat pembahasannya. Nah, ini pembahasannya. Pada masalah ini objeknya hanya satu, yaitu biologi. Sementara yang akan mewakili ada 2 orang yang tidak memperhatikan urutan. Kenapa? Misal yang terpilih Adi Budi. Adi Budi sama saja dan Budi Adi. Kenapa? Karena mereka sama-sama mewakili biologi. Artinya objeknya cuma satu. Tapi kalau objeknya 2, Adi Budi tidak sama dengan Budi Adi. Kenapa jadi tidak sama? Adi bisa saja mewakili biologi, Budi mapel lain. Atau bisa juga Budi mewakili biologi, Adi mapel lain. Sehingga tidak sama ya, jika terdiri dari 2 objek, dalam hal ini 2 mapel. Nah, di sini kebetulan hanya 1 mapel, maka urutan tidak diperhatikan atau AB sama saja dengan BA. Dengan demikian kita lihat yuk urutannya atau gambarannya yang lebih jelas. Ini peserta kan ada 5, misalkan A, B, C, D, E. Oke ya, A, B, C, D, E. Ini yang dipilih akan 2 orang. Kita pilih AA. Nah, AA mungkin nggak Adi-Adi? Kan tidak mungkin kan? Bisa Adi Budi, Adi Chandra, Adi Deni, Adi Edi, bisa kan? Atau Budi Adi, Budi Budi. Nah, Budi Budi nggak mungkin. Lalu Budi Chandra, Budi Dedi, Budi Edi. Dan seterusnya kita isi CA, CB, CC, CD, CE. Lalu dengan cara yang sama DA, DB, DC, DD, DE. Lalu yang E kita pasangkan, silangkan EA, EB, EC, ED, EE. Nah, yang AA, BB, CC, DD ini nggak mungkin. Jadi ini kita hilangkan saja. Kenapa? Karena tidak mungkin dengan nama 2 orang itu terdiri dari orang yang sama. Adi-Adi, Budi-Budi, Chandra-Chandra gitu ya. Jadi ini tidak termasuk hitungan, kita coret saja. Oke, berarti sekarang di sini ada BA, AB. BA itu misalkan Budi Adi, apakah sama dengan Adi Budi? Nah, ini sama, sehingga ini dihitungnya 1. Nah, Adi Budi dan Budi Adi. Adi Chandra dengan Chandra Adi. AD dengan DA. CB dengan BC ini ya. AE dengan EA. DB dengan BD. EB dengan BE. Lalu CD dengan DC. CE dengan EC, DE dengan ED, sehingga totalnya ini yang harusnya 25 setelah dikurangi 5 berarti tinggal 20 dong. Tapi karena AB sama dengan BA, begitu juga AC sama dengan CA, jadi yang 20 tadi harus dibagi 2 karena dianggap sama. Nah, seperti ini. Jadi 5 kali 4 dibagi 2 sama dengan 10 cara. Begitu ya untuk contoh yang kedua. Di sini contoh tentang pemilihan calon peserta Olimpiade Biologi yang dipilih 2 orang dari 5 orang yang tersedia. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga. Dari kumpulan huruf A, B, C, D, dan E akan disusun menjadi kata-kata yang terdiri atas 2 susunan huruf yang berbeda. Tentukan banyaknya susunan huruf yang mungkin terbentuk. Nah, kalau A, B, C, D adalah huruf-huruf yang akan disusun menjadi kata-kata yang terdiri dari 2 susunan huruf yang berbeda, berarti bisa saja A, B, B, C, C, D, D, E. Apakah A, B sama dengan BA? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena ini susunan 2 huruf yang berbeda. AB tidak sama dengan BC. Misalkan IA tidak sama dengan AI kan? Oke, jadi ini urutan sangat diperhatikan ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, pada masalah ini terdapat 5 huruf yang akan disusun menjadi kata-kata yang terdiri atas 2 huruf yang berbeda. Serta diperhatikan banget urutannya. Jadi urutan sangat diperhatikan sehingga AB nggak sama dengan BA karena urutannya beda ya. BE tidak sama dengan ED dan seterusnya. Oke, jadi ada berapa susunan huruf kalau begitu? Kita lihat dengan gambarannya sebagai berikut seperti tadi. Nah, ini kalau tadi menyangkut orang ya. Nah, AA, BB, CC, DD, EE ini tidak berlaku. Kenapa? Kalau tadi pada orang tidak mungkin 2 orang diwakili oleh 1 orang yang sama gitu. Kembar juga kan tetap aja ya tidak sama. Nah, di sini kenapa AA, BB, CC, DD, dan EE tidak berlaku? Karena yang dimaksud pada soal ini adalah susunan kata yang terdiri dari 2 huruf yang berbeda. Jadi ini tidak termasuk ya. Nah, AA, BB, CC, DD ini kita buang sehingga totalnya ini ada
25 dikurangi 5. 5 itu yang merah ini ya, kita buang. Sehingga menjadi ada 20 susunan huruf yang berbeda. Atau dengan menggunakan aturan perkalian cukup 5 kali 4 sama dengan 20 susunan huruf. Kalau yang tadi 5 kali 4 dibagi 2. Kenapa? Karena AB dianggap sama dengan BA sehingga dibagi 2. Oke, jadi kalian juga untuk mengerjakan soal aturan perkalian memang harus cermat, teliti dari apakah ini urutan perhatikan, apakah urutan tidak diperhatikan. Nah, itu kalian harus paham ya, harus tahu sehingga tidak salah rumus. Oke, selanjutnya ini contoh yang keempat. Azhar, Billy, Chandra, Cakra, dan Danang mempunyai tugas piket secara bergilir di ruang OSIS. Berapakah banyaknya urutan piket yang dapat disusun jika Azhar selalu pada giliran terakhir? Sehingga kalau Azhar selalu pada giliran terakhir, kita hanya fokus kepada 3 orang ini kan, Billy, Cakra, dan Danang. Nah, kita buat urutannya seperti ini ya. Nah, urutan Azhar selalu sudah jelas pada posisi terakhir. Jadi ini otomatis kita simpan pada posisi keempat. Nah, tinggal urutan ke 1, 2, 3-nya untuk piket siapa saja. Berarti tinggal Billy, Cakra, dan Danang. Urutan yang mungkin bisa saja seperti ini. Billy, Cakra, Danang. Bisa juga Billy, Danang, Cakra. Bisa juga Cakra, Billy, Danang. Bisa juga Cakra, Danang, Billy. Atau bisa juga Danang, kemudian Billy, Cakra. Atau Danang, Cakra, Billy. Berarti ada 6 susunan piket yang berbeda. Kalau A tidak diotak-atik ya si Azhar ini karena selalu berada posisi yang terakhir urutannya. Nah, dengan menggunakan aturan perkalian cukup 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 urutan atau susunan piket yang berbeda pada keempat orang tadi. Tetapi Azhar kita abaikan karena dia sudah jelas selalu berada pada posisi yang terakhir. Yuk kita lanjutkan bagaimana dengan soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini membahas tentang setiap siswa mempunyai peluang yang sama untuk diterima di PTN pilihannya. Jika dari kata peluang akan disusun menjadi susunan kata yang berbeda dengan ketentuan huruf pertama adalah huruf vokal atau huruf di tengah atau huruf vokal atau di pinggirnya huruf vokal. Maksudnya gini, oke. Dari kata peluang ini akan disusun dengan ketentuan pertama yang huruf pertamanya huruf vokal, atau yang di tengah huruf vokal, atau huruf vokalnya ada di pinggir begitu. Nah, berapakah banyaknya seluruh kemungkinan susunan huruf berbeda dari kata-kata tersebut? Oke, kita bahas. Ini pembahasannya. Nah, saya jelaskan. Banyaknya huruf semuanya ada 7, dengan huruf vokal ada 3, yaitu A, E, U. Huruf pertama huruf vokal. Huruf vokal kan ada 3 nih. A, E, U, bisa saja A, bisa saja E, bisa saja U. Ambil salah satu kan. Berarti sisanya si huruf itu tinggal 6 dong. Diambil 2 tinggal 5, ambil 3 tinggal 4, dan seterusnya sampai 1. Kita kalikan dan menggunakan aturan perkalian, maka diperoleh 2160. Itu jika huruf vokalnya di urutan pertama. Ini 3 itu diambil dari ini ya. A, E, U, huruf vokal ada 3. Lalu kalau hurufnya di tengah, huruf vokalnya di tengah, ini 3 nih, bisa saja A, E, atau U. Berarti sisanya tinggal 6 dong, karena di sini tetap saja diambil 1 ya. 6 berurutan 5, 4, 3, 2, 1. Kalau dikalikan dengan menggunakan aturan perkalian hasilnya sama, yaitu 2160. Oke, bagaimana kalau huruf vokalnya di pinggir? Berarti di kiri kanan ya. Nah, ini 3 yang mungkin terjadi dari 3 huruf, yaitu A, E, U. Lalu satu lagi yang di pinggir, satu lagi, berarti tinggal 2. Kenapa 2? Kan yang satu bisa saja di depan, berarti sisanya di belakang. Berarti ada 2 huruf dong. Kalau di depan A mungkin ini E atau U kan. Berarti sisanya tinggal 5 huruf dari 7 huruf tadi. 5 berurutan 4, 3, 2, 1. Sehingga hasilnya 720 dan menggunakan aturan perkalian. Jadi total banyaknya kemungkinan susunan huruf yang berbeda adalah tinggal dijumlahkan. Jadi berlaku aturan penjumlahan ya. 2160 tambah 2160 tambah 720 adalah 5040 susunan yang berbeda.
Oke ya, mudah-mudahan dipelajari lagi ya nanti ya untuk materi berikut. Nah, yang keenam seperti apa? Dalam pemilihan peserta lomba baca puisi dan menyanyi sekolah akan memilih dari 20 orang pendaftar, sedangkan untuk perwakilan lomba melukis dan pidato terdapat 15 orang yang mendaftarkan diri. Jika semua peserta mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih, maka banyaknya cara pemilihan yang mungkin adalah oke, di sini lomba menyanyi, lomba puisi dan menyanyi ya, ada 20 orang. Sedangkan untuk melukis, untuk perwakilan melukis pidato ada 15 orang. Jadi berapakah pemilihan yang mungkin kalau seluruh siswa mempunyai kesempatan yang sama? Yuk kita lihat pembahasannya. Untuk peserta lomba baca puisi dan menyanyi ada 20 orang, tapi yang dipilih 2. Untuk peserta lomba lukis dan pidato ada 15 orang, yang dipilih 2. Maka dengan menggunakan aturan perkalian, ini 20 kali 19 tambah 15 kali 14. Ini adalah materi tentang aturan penjumlahan yang memuat aturan perkalian. Hasilnya 380 tambah 210, 510 cara pemilihan. Oke, bagaimana soal yang ke-6 tadi? Kita lanjutkan ini ya, soal nomor 7. Pada perayaan 17 Agustusan di lingkungan RT 007, 012, Desa Binaharapan akan diadakan lomba-lomba sebagai berikut. Tarik tambang, panjat pinang, dan makan kerupuk yang diikuti oleh keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi ini objeknya ada 3 ya, panjat pinang, kemudian tarik tambang, dan makan kerupuk. Pesertanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Lomba diadakan dalam 2 sesi, yaitu sesi 1 dan sesi 2, dan lomba digelar bersamaan. Panitia lomba, berarti di sini kalau bersamaan tidak mungkin dong si ayah misalkan ya Pak Budi namanya bisa ikut tarik tambang dengan panjat pinang, nggak mungkin dong dilaksanakan pada waktu yang bersamaan begitu ya. Ini masuknya pakai aturan perkalian karena tidak mungkin bersamaan, berarti pakai penjumlahan. Panitia lomba menetapkan ketentuan bahwa untuk sesi 1 lomba panjat pinang yang hanya boleh diikuti oleh para ayah saja, sisanya mengisi lomba yang lain. Sedangkan pada sesi 2 hanya ibu saja yang boleh mengikuti lomba makan kerupuk, sisanya mengisi lomba yang lain. Pertanyaannya, berapakah banyaknya kemungkinan variasi peserta yang akan mengisi lomba-lomba yang digelar jika peserta yang akan ikut memeriahkan lomba itu adalah 10 orang ayah, 8 orang ibu, dan 15 orang anak. Yuk, ini agak panjang ya, jadi nanti harus diulang kembali bacaannya. Wow, ini sudah langsung ke soal nomor 8. Sorry, ini ada keclok ya, tapi tidak masalah. Kita boleh bahas nomor 8 saja. Dari angka-angka 1, 2, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 4 angka dan lebih besar dari 2000, tapi tidak boleh ada angka yang berulang. Tentukan banyaknya bilangan yang mungkin terbentuk. Oke, untuk pembahasan tadi nomor 7, mohon maaf kita lewat saja. Kita langsung saja ke nomor 8 ya. Ini penyusunan bilangan yang terdiri dari 4 angka, lebih besar dari 2000 dan tidak boleh ada angka yang berulang. Seperti apa? Kita bahas. Banyaknya angka kan ada 5. 1, 2, 4, 5, 6. Bilangan terdiri dari 4 angka, berarti ribuan, ratusan, puluhan, satuan, lebih dari 2000 dan tidak boleh ada angka yang berulang. Itu syaratnya. Ya, untuk ribuan ada 4, yaitu 2, kepala ribuan ada 4 ya, 2 ribuan maksudnya, 4 ribuan, 5 ribuan, dan 6 ribuan, karena bilangan harus lebih dari 2000, jadi yang memenuhi syarat ada 4. Untuk ratusan ada 4, kenapa? Karena 1 sudah diambil untuk kepala ribuan, berarti dari 5 angka diambil 1 angka. Untuk puluhan yang memungkinkan ada 3, kenapa? Karena sudah diambil untuk ratusan dan ribuan. Sedangkan untuk satuan ada 2, karena sudah dipakai 1 ribuan, ratusan, dan puluhan, jadi tinggal 2. Maka dengan menggunakan aturan perkalian, banyaknya bilangan yang mungkin terbentuk ada 4 kepala ribuan, 4 kepala ratusan, 3 kepala puluhan, dan 2 kepala satuan. Hasilnya 96. Atau banyaknya bilangan yang mungkin terbentuk adalah 96 bilangan. Demikian contoh-contoh yang dapat saya coba bahas dan jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan
ke slide awal. Mohon nanti diulang kembali, khususnya kalian yang sedang saat ini tengah duduk di kelas 12, baik MIPA maupun IPS ya. Kalian bisa mempelajarinya kembali sehingga ketika diberikan soal yang lain tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan, kalian dapat menyelesaikannya dengan baik. Demikian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.